10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, and wow, Mr. Agung. Halo. Terima kasih Mas Wahyu udah ngundang saya di sini. Ini lucu loh tadi pagi ceritanya tuh. Apa itu Mas lucu? Aku ngechat tuh gini, tadi malam tukeran nomor handphone kan. Benar. Wahyu Dharma Sejati dan gitu. Ya maaf ada kepentingan apa? Waduh. Ini yang salah saya. Soalnya saya janjinya malam itu mau langsung kontak, Pak. Benar. Soalnya tak kira customer, Mas. Gitu kan? Iya kan? Tak kira customer apa tuh? Customer apa tuh? Customer lama gitu kan. Mungkin customer service atau customer analis gitu kan. Seperti itu gitu. Nah, kalau ngobrol semalam itu jenengan tuh sebagai car inspector. Benar sekali, used car analis, used car inspection seperti itu. Itu gimana ya? Aku sih paham sih garis besarnya. Jadi inspektor. Jadi misalkan ada ruangan inspektor, mengecek keadaan ruangan ini, ternyata gimana, mejanya gimana. Nah, ini car inspector. Iya, benar sekali. Tapi saya sempat ada bocoran jenengan dari psikologi. Oh iya benar. Cuman dulu saya SMK-nya itu otomotif, Mas. Gitu. Kok gitu? Jadi 4 tahunnya itu saya SMK 4 tahun di Semarang. Itu otomotif seperti itu. Walaupun kuliahnya mungkin beda gitu kan. Jadi kadang ya memang kalau teman-teman dengar itu agak lucu gitu kan. Biasanya ngurusin benda mati kok ini benda hidup gitu kan. Benar kan? Jadi kadang agak nggak match gitu kan. Tapi asik sih seperti itu. Oke. Aku tadi kan udah lihat YouTube-nya, tapi boleh dong ditampilin ke ini. Boleh sekali, monggo. Ini channelnya namanya Tiansuri Habit. Iya. Oke, dan memang nggak aktif kan ini memang. Nggak begitu aktif. Memang ini aku coba klik satu ya. Oke. Oke, cek mesin panas apa nih? Cek kondisi minyak rem. Iya. Oke, ya udah kita coba. Ada yang kayaknya 1.800 view itu. Siap. Aku cari dulu nih. Yang make apa itu? Kaca atau wiper itu. Oke, aku coba puter ya. Siap, monggo. Siap. Tiansuri Habit. Banyak yang sering mengganti wiper ternyata tidak menyelesaikan masalah. Ini tips-tipsnya lah ya. Iya, tips-tipsnya. Ini belajarnya otodidak atau gimana? Oh, jadi gini Mas, mungkin ada otodidaknya, tapi lebih ke karena experience seperti itu. Jadi kebetulan mungkin waktu saya sekolahnya udah otomotif, dulu saya kerjanya sempat jadi mekanik, gitu kan. Sempat jadi mekanik di dealer mobil. Setelah itu karena kalau di dealer mobil kan kita akhirnya kan tahu nih secara teknik, secara teori, secara bongkar-bongkar seperti itu kan, bongkar-bongkar mesin. Terus setelah itu saya di corporate rencar nasional gitu kan. Saya corporate pakai bahasa manusia dikit lah Mas. Oh ya, perusahaan rental. Soalnya kadang kalau kita ngomong rental mobil itu orang mikirnya kan cuman rental lokal biasa gitu kan. Sedangkan dulu saya itu kan memang dia perusahaan nasional yang dia di setiap ibu kota provinsi itu ada. Dan unitnya itu ada 30.000 mobil lebih lah. Itu dari mulai motor, mobil biasa, mobil mewah sampai truk kontainer itu pun juga ada seperti itu. Lah setelah saya dulu di dealer saya pernah jadi mekanik, saya itu di corporate rencar itu saya sebagai kayak yang terima keluhan gitulah, terima servis. Customer service gitu. Iya seperti itu, yang terima servis kalau jenengan mau servis mobil gitu kan. Siap. Akhirnya di situ lebih ke feel impressionnya sama kita, akhirnya product knowledge agak paham nih gitu kan. Misalkan tipe unit A, tipe unit B, tipe unit C, lambat laun ketika kita nyoba satu persatu dan sering tahu karakternya. Nah akhirnya dengan di situ kayak kebangun nih, dari saya udah paham secara dulu SMK teori, secara teknik mechanical waktu mekanik, terus cara feel gitu kan ya seperti itu. Bangunnya akhirnya terjadi ada used car analis ini. Walaupun awalnya sebenarnya mainannya lebih ke servis mobil. Servis mobil dulu. Ini tak matiin dulu ya. Ya, monggo. Kita biar fokus nih. Bentar. Oke.
Jangan lupa nih di apa namanya? Tian Habit. Tian Suri Tian Habit, Suri Habit. gitu. Siap. Ya, begini Mas, saya kan barusan kan lihat apa namanya ini wiper mobil gitu kan. Nah, aku tuh sekarang tuh misalkan mobilku tuh suka jamuran kacanya tuh nggak bisa kayak kerak gitu loh Pak. Karena saya kan nggak sempet ngurus itu kayak gitu-gitu tuh. Iya benar. Nah itu gimana ya cara ngebersihinnya? Kira-kira. Ini ngetes doang sih. Oh Dan, gitu. Dan ngetes tapi sebenarnya saya emang nggak tahu dan saya emang bertanya. Oh gitu, Ya. siap. Jadi kalau untuk misalkan kayak jamur kaca, kenapa jamur kaca itu bisa berkerak? Itu faktor utama adalah karena kotoran dia kena cahaya matahari nggak langsung dibersihkan. Faktor utamanya itu. Yeah. Terutama misal jenengan kayak siang hari gitu kan, apa kena sabun, air sabun atau apa nggak langsung dicuci, itu pasti jamur. Gitu. Makanya kalau ketika mobil posisi panas itu jamuran, lebih baik langsung diguyur air di kanebo. Seperti itu. Kalau cara ngilanginya itu ada beberapa treatment. Jadi yang di pasaran juga ada, itu dijual kayak cairan biasanya botol merah gitu kan. Itu harganya kurang lebih sekitar 20.000. Serius murah itu? Iya murah, cuman cara penggunaannya itu susah sekali. Jadi kalau misalkan nggak tepat, itu biasanya kacanya agak baret seperti itu. Jadi agak baret. Mending dipoleskan ke misal tukang AC, kaca gitu kan, khusus kaca gitu kan. Itu biasanya kalau untuk kaca depan aja sekitar 200 ribuan. Nggak capek ya? Ya nggak capek dan istilahnya hasilnya lebih maksimal karena kalau jenengan nanti dipoles sendiri itu yang dikhawatirkan satu, kadang kalau hasilnya nggak baik bisa baret, bisa kayak melangi, ada pelangi gitu. Jadi nanti jenengan pas posisi kayak kena cahaya matahari waktu driving itu kayak ganggu lah seperti Oke, gini itu. lah Mas, saya tuh anggap aja saya nggak punya waktu untuk membersihkan kanebo. Anggap aja begini, saya udah bersihin sekarang, udah bersih, udah clear, terus kena hujan, kena kotoran, tapi saya nggak sempat bersihin. Ada nggak sih sistem coatingnya gitu? Kalau kaca nggak ada. Terus solusinya cuma dibersihin itu tadi? Iya, kaca hanya istilahnya hanya perawatan rutin aja. Berarti solusinya cuma kita harus punya supir pribadi gitu? Ya, enggak juga sih gitu. Tapi minimal kalau kita kaca itu minimal harus bersih lah. Terutama depan. Karena ketika jenengan wiper mau diganti 10 kali, kalau kondisi kacanya memang dia kotor, berkerak, terutama waktu jenengan hujan gitu kan, pasti juga ganggu pandangan sih seperti itu. Lah selain itu Mas, saya mau tanya, ini memulainya kan Anda tuh taunya dari bisnis OLX ya? OLX Car Inspection. Jadi Anda di situ tuh independen atau memang bekerja untuk OLX atau gimana sih sebenarnya? Oh gini, jadi saya itu mainan secara independen, itu nggak di bawah OLX. Cuman memang dulu ada yang istilahnya corporate Jakarta, dia udah kerja sama OLX, sempat mau kerjasama dengan saya untuk istilahnya ngindel yang di Jogja gitu kan. Tapi akhirnya mungkin keputusan bersama, akhirnya mungkin masing-masing jalan sendiri. Dan akhirnya saya tetap ngindel di Jogja sendiri dengan bendera sendiri. Seperti itu. Siap. Berarti sekarang secara independen. Dan ya jenengan cukup famous lah di kalangan orang-orang yang membutuhkan kendaraan bermotor, terutama mobil. Ya mungkin bisa dikatakan seperti itu ketika bertemunya orang yang butuh ya gitu kan. Kalau orang yang nggak butuh ya mungkin nggak tahu saya juga. Ya gitu kenal aja lah. Seperti itu. Tapi untuk memulai bisnis itu gampang nggak sih? Maksudnya gini. Kalau kita punya basic, punya knowledge dan lain-lain itu kan, terus memulai itu kan nggak segampang itu Pak. Bener, nggak segampang itu. Sisi trust. Iya, dan pasti ada stimulusnya juga gitu kan. Maksudnya apapun gitu. Mau mulai itu kadang di lain dari nguatin mental juga kadang ada stimulus dari luar yang nguatin kita. Terutama karena dulu saya mainannya itu kan servisan mobil gitu kan Mas. Jadi pertama malah 24 jam emergency. Jadi kalau mobil mogok tengah malam gitu kan, itu nanti bisa di cover lah gitu kan untuk perbaikannya. Karena saya itu ngolek tim dari istilahnya di Jogja gitu kan. Ada misal di Bantul, di Kudian, itu ada orang-orangnya seperti itu. Nah, terus waktu setelah itu saya fokus juga mainan servisan mobil. Sering nih Mas dipanggil sama teman-teman gitu kan. Jadi suruh ngecekin mobil.
Oke. Jadi Mas, ini saya mau beli mobil nih gitu kan. Jadi suruh ngecekin. Lah, akhirnya saya kok kenapa ini nggak dibuat istilahnya bentuk format yang istilahnya bisnis pelayanan. Iya, bener. Bisnis pelayanan yang bisa keluar dari bengkel gitu kan. Ya, jadi nggak nyatu dengan bengkel. Yang istilahnya saya menjaring peluang bahwasanya orang mungkin mau beli mobil bekas kan biasanya ragu ataupun karena mungkin dia awam gitu kan. Yang kedua juga faktor ribet lah, karena ketika kita harus ngecek mobil kondisi siang, orang mungkin punya kerjaan ataupun kondisi luar kota gitu kan juga repot kan Mas. Nah, akhirnya saya membuat pelayanan seperti itu, intinya memudahkan untuk orang-orang yang mau beli mobil bekas khususnya untuk daerah Jogja gitu kan, Jogja, Jateng DIY lah gitu, itu masih bisa di cover. Jadi kalau untuk setelah itu udah jalan semuanya, awal-awalnya mungkin ada beberapa yang masih kurang gitu kan. Jadi belajar dulu kita tetap upgrade knowledge lah seperti itu, dan pelajari baik dari product knowledge, dari kita ngasah feeling kita terhadap kendaraan itu sendiri gitu kan. Karena untuk orang tahu semacam kayak used car analyst ini kan agak jarang, masih sangat jarang gitu kan. Orang masih taunya bengkel. Jadi kalau mau beli mobil bekas ya udah dibawa ke bengkel gitu kan, bengkel resmi. Sedangkan ketika misalkan jenengan tahu kondisi mobil bekas itu ketika nggak worth it gitu kan, itu kan nanti juga sama-sama nggak enak. Jenengan sama customernya udah bawa ke misal ke dealer A gitu kan, udah dicek lama, jenengan udah kesana, ternyata kondisinya nggak sesuai ekspektasi jenengan gitu kan. Akhirnya kan juga sama-sama nggak enak kan gitu. Sedangkan kalau pelayanan dari kami itu lebih ke nanti kami datang ke on the spot ke lokasi seller, nanti pengecekan unitnya di situ paling sekitar 1 jam sampai 90 menit sama test drive-nya lah gitu kan. Paling nanti kita bisa langsung dijelaskan hasilnya by verbal dulu, karena kalau untuk by report by sistemnya itu nanti ada PDF sekitar 7 halaman, itu 1 kali 24 jam lah setelah inspeksi gitu. Gini Mas, saya sih udah tahu bedanya sedikit sih. Car inspection sama makelar jelas beda kan, beda. Makelar mobil istilahnya. Nah, tapi pernah nggak sih penjual mobilnya ini udah lama bilang mobil saya bagus, nanti tak kasih komisi gitu, pernah nggak? Kalau untuk lapangan pasti kita juga nggak bisa bilang nggak pernah ya Mas ya gitu kan, pasti pernah. Cuman yang saya pegang gini, ini kan bisnis pelayanan gitu kan. Jadi yang nama baik yang dijual. Iya benar, terutama kepercayaan. Jadi ketika misalkan seller nawari seperti itu ya saya hanya di hadapannya hanya bilang istilahnya siap-siap gitu. ya gitu aja. Tapi real kondisinya tetap saya informasikan ke customer. Baik itu karena nanti kan gini, sistemnya nanti report itu kan nanti detailnya kan muncul semua Mas. Dari kinerja komponen, hasil test drive, PR-nya. Apalagi gitu udah kan. pakai ECU ya. Iya, pasti kita juga scan juga gitu kan. Jadi kondisinya kan nanti sensor aktuator kan juga nggak bisa bohong gitu kan. Dan kita ngecek cat pun juga pakai alat gitu kan. Cat. Piye kuwi? Jadi nanti kita ngecek catnya itu pakai alat. Jadi tahu nanti udah berapa ini tuh catnya itu udah pernah repaint ataupun udah ada dempulnya gitu kan. Nanti ketahuan ketika misalkan gini buat lebih ke menjurus istilahnya itu prosedur analisa lah gitu. Ketika nanti itu misalkan satu panel kok dempulnya full, berarti kan paling enggak itu ada indikasi accident keras. Iya kan? Ada tabrakan keras lah gitu. Dan kalau misalkan ada indikasi seperti itu, berarti kan nanti harus mengeceknya kan lebih dalam. Misalkan rangkanya itu pernah kena enggak, sasisnya ada yang geser enggak, seperti itu. Sampai sedetail itu ya? Iya, sedetail itu. Jadi nanti juga ada catatan PR-PR-nya, kondisinya, PR-PR-nya, terus nanti kira-kira unit ini worth to buy enggak sih gitu kan. Dan nanti di PR-nya juga
dijelaskan kira-kira range maintenance-nya perawatannya berapa gitu. Berarti di bisnis ini tuh bermainnya tuh main pengayoman ya Mas ya. Iya benar. Jadi sama si orang-orang yang berusaha untuk istilahnya gimana ya, uang apa ya istilahnya ya, ayo Mas nanti tak ini gitu, berarti ya cuman mengayomi mereka siap-siap, tapi pada realnya tetap melaporkan apa yang keadaan realnya. Benar. Karena kan kalau sampai jenengan mau coba-coba duitnya nggak seberapa, bunuh diri juga kan? Bunuh diri, benar, kan? bunuh diri. Itu nanti namanya benar-benar kecoret gitu kan. Karena baliknya gini Mas, ibarat kata kan itu juga ada garansi lah gitu. Karena ketika kalau mobil nanti kami bilang baik gitu kan, sedangkan nanti di range waktu tertentu kok ada kerusakan, kan baliknya kami juga yang nanggung kerugian itu. Garansinya berapa lama? Garansinya itu sekitar 14 hari untuk inspeksi. Tapi kalau untuk full appraisal itu sekitar sebulan. Jadi ada paketannya macam-macam. Gitu kan. Jadi kalau aku nanya price listnya boleh nggak sih? Apa? Boleh ya, boleh untuk boleh. inspeksi gitu satu kar gitu. Boleh nggak? Kalau boleh, nanya. Silakan. Kira-kira kisaran berapa Mas? Kalau jadi kalau saya katakanlah mau beli mobil ya apa ya? Ya Pisot lah gitu. Nah, saya mau beli mobil itu terus katakanlah harganya 5 juta lah biar gampang aja ya, 5 juta katakanlah 5 juta. Nah, berarti saya harus memberikan uang tambahan berapa untuk mendapatkan pelayanan car inspection? Mungkin ada yang bilang ibarat kata nyun sewu, mungkin ada yang bilang itu mahal, ada yang bilang juga murah gitu kan. Jadi memang masing-masing gitu kan. Tapi masih range kayak harga servis ataupun maintenance di bengkel dealer gitulah. Enggak yang mahal. Jadi kalau harga itu berdasarkan grade mobil Mas. Jadi misalkan kayak city car, mobil kecil, terus hatchback, low MPV kayak misalkan mobil-mobil keluarga ataupun SUV gitu kan. Kalau untuk kelas kayak low MPV, hatchback sama city car itu sekitar 375. 315.000. Iya, tapi kalau untuk misal mobil medium MPV atau SUV itu ada yang 400, ada 425, tergantung. Kalau Eropa itu jatuhnya sekitar 500 ribu. Iya, 500 ribu. Karena membedakan kan. Tak pikir tadi 5 jutaan gitu. Enggak. Saya tapi kok ternyata murah gitu. Iya, makanya bukan itu. Gini, maksudnya saya ngasih pengetahuan sebagai orang awam gini. Iya, benar. Daripada saya ke blondrok. Iya. Nilai katakanlah 1 juta aja saya mau bayar. Gitu loh. Iya, benar. Saya daripada ke blondrok katakanlah ini bagus gini. Sampai sana ternyata saya nggak tahu kilometernya sudah direset, banyak udah diputer. Paham kan maksud saya kan? Paham, bener. Gini. Terus ternyata ini kaki-kakinya cuman istilahnya dipanasi tok supaya kenceng. Malah ke blondroknya lebih banyak, bisa belasan juta. Iya, benar sekali. Cuman kan kadang kan ada yang gini Mas, terutama mungkin kalau untuk orang awam kan juga belum, terutama mungkin yang saudara-saudara kita yang mau beli mobil pertama gitu kan, itu kan belum tahu juga cost maintenance-nya gitu kan, yang belum tahu istilahnya perawatan itu berapa. Kadang ya ada yang istilahnya juga ngerasanya masih berat dengan kita di awal ngeluarin budget segitu gitu kan, ya, paling murah ya. Seperti itu. Ya nganu sih. Bisnis jasa mungkin memang belum sangat dihargai, belum sangat ya, saya bilang belum sangat ya. Cuman kalau orang tahu impactnya, jadi pengetahuannya bukan masalah bayarnya, tapi kalau kita nggak pakai itu ke blondroknya seberapa banyak sebenarnya gitu Pak. Iya benar, karena nggak sadar kan nanti ketika ke blondrok gitu kan, nanti biaya maintenance-nya gede atau mungkin sampai itu mesinnya sampai jebol berat gitu kan, biaya lebih gede lagi. Dan nanti kerasa juga ketika mobil itu dijual secara nggak sadar gitu kan. Karena namanya mobil itu pasti perlu perawatan. Jadi biasanya saya menginformasikan sama customer ketika habis beli used car itu sebaik mungkin nanti diberesin semua PR-nya gitu kan. Karena namanya komponen mesin terus bahan-bahan kimia yang ada dalam mobil itu kan punya usia semuanya gitu kan. Lah ketika nanti nggak diberesin itu hanya bom waktu Mas. Gitu kan. Nanti yang ini nggak diberesin, besok muncul yang ini, yang ini. Sedangkan maintenance itu kan macam-macam, ada yang nggak reguler, misal per 10.000 servis ganti ini, per 20.000 ganti oli, busi, filter oli dan lain-lain gitu kan. Nanti yang sifatnya preventif gitu kan, misal kayak extra fan, motor fan yang buat radiator gitu. Gitu kan. Nanti misal kilometer sekitar 100.000 ataupun 150 tergantung pabrikannya gitu kan. Kalau misalkan nggak diganti airnya mesin, dia komponen udah berasnya udah mulai nggak
nggak kinerjanya nggak baik, dia motornya nggak gerak, akhirnya mesin overheat gitu kan. Ya intinya ketika itu diganti di nanti nunggu overheat atau kita pencegahan kan gitu kan. Maksudnya sebelumnya terjadi kerusakan itu gitu kan. Jadi bisa diganti dulu gitu. Makanya kalau untuk sebisa mungkin ketika beli mobil bekas diberesin aja daripada nanti di belakangnya itu banyak banget PR-nya. Karena barang-barang bergerak kan gitu. Tapi kan. saya mau nanya sih, dealer itu jujur nggak sih sama kita, Mas? Maksudnya gimana nih? Saya cuma nanya aja ya, ini karena saya punya mobil kan, pasti wajar kan nanya kan gitu. Jadi saya gini, kalau saya ini yang sekarang aja sih, saya servis, ya kan. Silakan Bapak ditunggu. Terus saya orang yang bukan ridik ya, saya orangnya tuh pengen taunya tinggi. Benar. Saya tuh ngelihat orang kerja tuh seneng. Iya. Karena ya seneng aja, bukan saya nggak ada kepentingan membuka bengkel enggak gitu. Tapi kenapa saya selalu dilarang masuk? Memang semua orang, bukan saya. Jadi silakan di ruang tunggu ini. Nanti kita membereskannya di bagian dalam gitu. Seperti itu. Oh, jadi ada beberapa faktor sih Mas. Mungkin gini, yang pertama istilahnya hanya dealer itu memberikan tempat fasilitas yang lebih nyaman untuk menunggu. Oh, itu gitu saya paham kan? itu. Ya. Yang kedua nanti ditakutkan ada terjadi istilahnya ibarat kata yang terjadi tentang keselamatan di bengkel itu sendiri karena ada barang istilahnya di situ nanti cairan kimia ataupun alat-alat apa seperti itu kan yang mungkin juga tim yang di situ juga nggak bisa ngontrol para customernya gitu kan, walaupun mungkin juga di dealer tertentu juga diperbolehkan sih kalau misalkan ibarat kata dia nggak melarang tapi rata-rata cuma hanya mempersilahkan di ruang tunggu biasanya seperti itu. Ya itu kan masalah saya pribadi sih sebenarnya. Itu bukan kebanyakan orang pasti nunggu di ruang tunggu. Tapi kalau saya tuh seneng aja lihat ini apa kayak gitu. Karena juga saya sih nggak ada masalah ya. Tapi kadang-kadang ada kos biasanya gini, kita masukin mau ganti oli ganti oli berapa sih? 500.000 nggak sampai kan? Iya benar. Tapi kadang-kadang wah Pak ini akinya udah jelek ini, tak tahu ya diiyain ya udah ganti aja. Tahu-tahu hampir 4 juta 5 juta gitu. Kampas remnya dan ini gitu. Ya sebenarnya mereka masih oke sih. Ini akinya Pak yang lama, ini kampas remnya yang lama, ya masih oke. Cuman pertanyaannya apakah sedarurat itu? Karena gini, saya pernah punya pengalaman ganti aki toh. Nah, akinya tuh kan taruh di rumah. Teman saya ngelihat ini akinya bawa aja kalau lu mau pakai, saya bilang gitu. Sama dia dipakai masih fine-fine aja Pak sampai berapa tahun gitu loh. Benar. Jadi gini, kalau untuk konsepnya dealer itu kan memang karena dia punya SOP dan lain-lain, dia istilahnya ngindari nanti terjadi komplain setelahnya. Jadi lebih aman kan seperti itu, gitu kan. Ketika nanti dicek itu kondisi memang kalau itu memang udah ada penurunan performa, pasti diinformasikan ke customer, gitu kan. Tapi tergantung dari customernya juga, gitu kan. Kalau misalkan memang itu event bisa nanti ngobrol baik intens sama frontlinernya atau mekaninya, kalau itu memang masih bisa toleransi pemakaian sih nggak masalah gitu kan. Ada kaitannya nggak sama penjualan barang supaya keluar gitu? Ya kalau untuk keterkaitan itu ya namanya aku nanya nggak kejam-kejam kan, aku normal kan nanya kan? Normal ya, kan? Bener normal. Memang bener sih ya kalau secara ibarat kata orang dagang ya pasti iya gitu kan. Benar sih. Oh ya seperti itu sih. Tapi sekarang endingnya saya lebih suka kalau cuma ganti oli dan lain-lain. Tapi kalau ada yang waktu saya harus ke dealer gitu. Karena gini ceritanya Mas, saya sangat-sangat kapok main Eropa. Dulu saya pakai lah Eropa juga itu. Ya mungkin saya nggak pakai car inspection asal beli Eropa gitu. Besok-besok nyobain ya Mas. Cuma setelah setahun Pak, setelah setahun jajannya banyak. Oh gitu. Sama tadi ya sistem ECU tuh keren banget. Jadi ini AC mati Kak, AC mati, cek. Wah, orang normal mikirnya apa? Rusak apanya? Kalau biasanya kalau orang normal, orang paham teknik atau orang awam nih maksudnya? Orang jenengan lah. Oh, kalau ketika AC mati mikirnya banyak banget Mas. Banyak banget kalau dari saya ya, mungkin bisa jadi cuman relay dari extravan atau extravennya gitu kan, atau kompresornya, MCP-nya gitu kan, atau switch AC-nya, macam-macam gitu kan. Saya atau mikir, cuman sama saya gitu mikirnya kan. kayak jenengan. Sampai saya bawa kemana-mana nggak beres Pak. Terus endingnya saya bawa ke sebuah tempat.
dibuka gitu. Saya tuh itu hokinya saya udah dibantu. Oh Pak, ini rusak ininya Pak. Ya itu puluhan juta lah, dah itu puluhan juta. Oh iya ya, tapi saya nungguin di situ. Terus saya lihat ini kok ada kabel lepas ya. Coba Mas disolder aku bilang. Iya, Oh iya Pak, disolder. Des. Iya. Beres Pak. Beres kan? Ya, maksudnya sih saya kadang di situ aja sih. Bener. Gitu loh. Jadi kalau Kak, jadi yang rusak tuh gini. Kipas radiator. Oh, kipas radiator. Kipas radiator rusak. Kenapa AC-nya nggak nyala? Karena kalau AC-nya nyala mesin tambah panas, terjadi overheat. Makanya dari itu komputer tidak mengizinkan AC nyala. Benar sekali. Jadi kenapa AC itu bisa mati gara-gara extravan kipas radiator? Kinerjanya untuk kayak extravan itu kan dia berdasarkan suhu. Misalkan suhu A gitu kan, dia kondisi nanti nyala. Tapi ketika di titik suhu B panasnya, dia nanti mati sendiri. Seperti itu. Ya persis banget persis. Berarti car inspector beneran ini. Nah, boleh gitu kan. Nah, ya makanya jajannya agak banyak. Terus dulu pernah pompa bensin. Pompa bensin. Oh ini rusak. Beli Pak, pesen Pak. Karena kalau Eropa susah kan pesen. Kita pesen lama. Datang terus ya kayaknya sama-sama tahu sih endingnya. Jadi sebenarnya cuman selang bensinnya tuh penguatnya tuh agak lepas, jadi ngempos, bensinnya nggak mau naik. Saya sampai udah ganti pompa. Saya tapi orang itu, oh ini yang rusak ininya ya, tapi kenapa sih nggak sampai sedetail masalah klip-klip dan lain-lain? Karena klip itu pakai sonon saya beli 3.000 diseret itu selesai Pak. Iya selesai, benar sekali. Gitu. Jadi kalau untuk misalkan trouble itu kan memang kita nggak bisa langsung memvonis sistem apa gitu yang kerusakan. Jadi pengecekannya pasti runtut gitu kan dari jalurnya gitu kan, seperti itu. Memang kalau untuk ringannya kita ya ambil ringannya dulu kan, kita ngurutnya dari jalur elektrikal, mungkin dari sekring, relay, terus kabel-kabel gitu kan. Nggak bisa langsung istilahnya ganti full pumpnya gitu kan, seperti itu ya karena nggak mau resiko kan. Nah lucunya gini, pan sih ganti valve, udah diganti valve pumpnya nggak beres, nggak bisa. Jadi kan aku biar lagi airnya ketahuan cuman selang itu dok. Oke gitu. Jadi setelah itu saya melupakan itu. Saya sekarang beli mobil baru semua, saya kapok. Oh baru semua, nggak mau saya beli mobil second. Karena maksudnya gini, saya bukan orang yang punya waktu untuk Ridik ngurusin mobil, ngelap aja saya nggak sempat kan gitu loh. Orang sibuk ya Mas ya? Bukan sibuk sih, nggak sempat. Nggak sempat, oke. Anak-anaknya ada banyak, istrinya satu. Insya Allah, amin. Itu nggak satu barep semua ya? Enggak lah Pak. Oke, masuk. Lah kalau jenengan sendiri dengan keluarga gimana? Apakah ngeganggu nggak waktu dengan keluarga? Apa udah beristri belum? Belum Mas. Oh, berarti masih asik ya, maksudnya masih asik ya. Bisa mendalami secara lebih ini. Benar, makanya ibarat kata untuk waktunya gitu untuk explore hal passion kita itu lebih besar gitu kan, lebih besar karena mainan ini juga istilahnya juga waktunya itu nggak cepat. Misalkan taruhlah ketika target unitnya itu di Surabaya gitu kan, ataupun di luar kota, itu kan kita harus perjalanan ke sana. Nanti kalau ada perjalanan gitu extra cost ada extra cost gitu, pasti ada extra cost, rembes lah ya. Iya seperti itu, karena kalau untuk sistemnya mobil baru itu kan di semua kota ada Mas gitu kan, jadi tinggal jenengan dan range harganya hampir sama lah gitu kan, tergantung cari diskonnya yang lebih banyak, yang ngasih bonus opsional ataupun apa lebih besar kan gitu kan. Tapi kalau untuk used car itu kan ketika nanti di kerucutkan gitu kan, itu kan lebih sedikit. Misalkan unit apa SUV gitu kan, kadang tahun sekian itu cuman misalnya di kota Jogja gitu kan, cuman ada sedikit gitu kan. Dan mungkin orang juga punya preferensi masing-masing, entah itu sekedar pengen warna ini ya kan, ataupun ada tambahan aksesoris itu gitu kan. Makanya orang akhirnya nanti dicari gitu kan, dimanapun dicari. Terlebih sekarang itu kan pasarnya by online semua, ya kan. Itu bisa dilihat kondisinya minimal lah secara by iklan. Akhirnya orang nanti dan banyak juga itu customer yang sampai untuk beli satu unit itu sampai 5 kali ngecek. Itu ada gitu kan. Ya saya pernah beli, saya koreksi ya, mobil baru nggak selalu performa juga karena bener, saya pernah beli satu kakinya ada masalah. Akhirnya 8.000 km tak jual. Masih 8.000 itu.
Ada 8.000 pasti. 8.000 kayak 800 nggak mungkin sih. Iya. Kecuali memang itu campaign ya, maksudnya memang ada recall biasanya kan. Biasanya ada nomor angka sekian sampai sekian, itu kayaknya produksinya mungkin kurang maksimal. Oh gitu, ada kan. recall juga. Ada recall dari dealer gitu kan biasanya kan. Itu nanti penggantian gratis dan lain-lain. Jadi memang kalau dikatakan perfect nggak perfect gitu. Pasti namanya kayak teknologi kan dia sembari jalan, sembari selling, tapi juga sembari improve kan seperti itu. Ini Mas di tahun 2010 2011 ya. Saya kalau mengalami kerusakan mobil tuh karena saya tukang kepo gitu, dan terus bukan kepo ya, ingin tahu lah. Kalau kepo kan kesannya kan agak negatif gitu loh. Kalau kepo pengen tahunya tinggi. Terus ketika sesuatu barang rusak itu saya mencari di forum-forum luar negeri. Iya. Saya mencari grup-grup kan banyak sekarang. Kenapa mencari di luar negeri? Karena di dalam negeri nggak ada. Iya. Kalau ada pun di sini memang bakulan, endingnya bakulan gitu. Nah, kenapa sih? Saya tadi lihat YouTube jenengan kenapa nggak aktif? Kalau diaktifin kan itu bisa menjadi sesuatu yang asik. Sebenarnya seperti itu ya bisa benar sih Mas. Cuman gini, karena mungkin kayak saya mainan used car analis ini itu kan sendiri kan. Jadi full one man show lah seperti itu. Siap, jadi dari istilahnya buatnya sendiri, terus jaring marketnya, pelaksanaan nanti di lapangan, sampai nanti resume hasil reportnya kita bisa nerbitkan submit ke customer, itu jadi sendiri. Makanya akhirnya kan terintegrasi kan dari hasil istilahnya kita komunikasi ke customer, nanti pengecekan di lapangan sama credit reportnya itu kan jadi bisa match gitu kan. Beda kalau nanti istilahnya beda orang gitu kan. Jadi hanya istilahnya cuman naruh data mentah kan gitu. Lah dengan waktu seperti itu makanya agak susah Mas kalau untuk kayak istilahnya memang sih. Di YouTube ya. Makanya saya lebih aktif hanya istilahnya buat portofolio sih di Instagram itu yang customer unit customer. Bisa lah kalau punya tim dibentuk tim bisa sebenarnya bisa. Supaya bisa lebih ekspansi. Iya benar. Karena ini baru 2 tahun kayak 2 tahun 3 tahun ini. Saya punya mobil Honda Freed. Lampu belakang kanannya yang rem mati terus. Oke, mungkin bola mesin elek. Karena gini, saya biasanya kalau orang nggak tahu mobil Pak, untuk yang dealer lampu itu harganya bisa jauh banget di Jalan Magelang. Iya, benar. Oke, saya beli di Jalan Magelang lah. Lampunya tuh rapor regane 5.000. Benar. Kalau di dealer berapa? Ya mungkin sekitar bisa 60.000 sama pasangnya. Jauh banget kan. Tapi konsepnya gini Mas, jadi karena kalau di dealer itu kan istilahnya cost itu kan by flat rate. Jadi pengerjaan lapangan kan waktu gitu kan, dari misalnya nerima jenengan datang dari nanti pengerjaan belum ada mesin kopinya, role-playnya gitu kan, seperti itu nyetak dan dia harus bayar gitu. Marketing dan lain-lain kan. Secara nggak sadar sebenarnya di situ yang saya beli yang 5.000 itu tak pasang. Rusak. Yo wis tuku sak box. Iya, Rusak. Okay. Oke, tuku sing larang. Masang yang dealer, rusak meneh. Oke, tak pasang meneh. Tuk baleni meneh ke bengkel yang dealer yang lain, rusak meneh. Tak bongkar toh, Pak. Ada kayak retakan gitu. Kita ini deh, tak isolasi, Pak. Rampung, Pak. Rampung. Jadi itu kaca lampu panas, kena retakan tetesan air Iya, benar. Pesiplak kan. Nah, aku wah ini kalau di YouTube ini aku bukan nyari subscriber loh. Bermanfaat bagi orang lain kan. Iya, bermanfaat. Tapi gak tak lakukan karena gak sempet Pak. Oh berarti sama, reasonnya sama. Oke. Gimana kan? Pak maksudku Pak. Nah, cuman kan kalau jenengan kalau konsennya saya kan beda Pak. Saya di videografi dan podcast atau dan yang lain lah gitu loh. Kalau jenengan kan emang pas itu Pak. Iya benar. Ya kalau jangan dicari subscriber lah, kita membantu orang lain Pak. Makanya di akun YouTube itu kan lebih ke istilahnya hanya katalog untuk kayak tips and tricks sih seperti itu, dan edukasi sih gitu kan. Jadi ya semoga bermanfaat. Biasanya kalau untuk saya berikan untuk customer yang tanya tentang ini, kadang tanpa saya jelaskan kan, saya jelaskan juga saya kasih link videonya seperti itu. Ya banyak sih yang perlu dibedah sih itu masalah mobil sih, yang kita nggak bakal selesai lah kalau dalam satu sesi. Nanti mungkin bisa kita undang lagi untuk bahas bedah yang lain gitu. Iya benar gitu. Nah kalau basecampnya sendiri sekarang di mana? Sekarang di Jalan Raya Magelang. Jalan Raya Magelang. Oh di Jamal juga. Iya. Oh di situ otomotif ya banyak. Iya banyak otomotif. Kalau toko offline-nya ada?
Apa? Toko offline kan saya tadi dengar kalau kulaan gitu. Oh, maksudnya kalau untuk by order itu sebenarnya by WhatsApp bisa. Kalau enggak nanti di Instagram kan juga ada Instagramnya carspection.id. Oh, carsinspection.id. Ya, carspection.id. Websitenya ada juga berarti websitenya? Kalau websitenya belum ya? belum. Jadi masih saya godok di itunya. Tapi jarang juga sih Mas orang buka website sekarang. Iya, sekarang lebih ke Google Search gitu kan. Terus IG bisnis gitu kan. YouTube juga loh Mas. Bener, YouTube ya. YouTube. Nanti lama-lama nggak udah kayak YouTube juga sebenarnya ada Mas. YouTube-nya Carspection itu ada. Oh, ada. Apa, tapi isinya hampir sama dengan yang di katalog Instagram gitu. Hanya portofolio. Jadi kadang tak buat jaring istilahnya customer yang kadang searching unit ini gitu kan. Kadang kan muncul nanti Carspection, kadang ada yang tanya gitu kan soal-soal cara ordernya. Banyak nggak sih Mas yang order gitu juga? Banyak nggak? Banyak sih Mas. Rata-rata itu mungkin kalau sebulan 30 berarti sehari 1. Oh gitu ya. Kan rata-rata sehari 1 karena kan ini beli mobil kan, bukan hal yang istilahnya murah gitu kan. Jadi juga dan yang istilahnya orang mau beli dengan menggunakan jasa ini kan juga banyak yang belum tahu. Gitu kan. Banyak yang belum tahu. Seperti itu. Jadi dari kami sendiri itu ada yang istilahnya memang hanya paket untuk inspeksi aja, nanti biaya per unit. Ada juga nanti yang full appraisal. Jadi full appraisal itu lebih ke mungkin customer yang bisa dikatakan awam ataupun nggak punya waktu gitu kan buat nyari, buat banding-bandingin unit gitu kan. Nanti istilahnya kayak kami yang bantu nyarikan gitu kan dengan standarnya kami. Ketika mungkin unit itu belum worth it untuk dibeli, ya biasanya nanti saya cari pandangan lain gitu kan sampai titik ketemu yang istilahnya itu menurut standar kami layak lah diberikan ke customer seperti itu. Oke. Jadi tips and tricksnya kalau mau beli mobil bayarkan inspection dulu gitulah ya, biar supaya nggak keblondrok gitu kan. Iya, benar. Nanti juga kami kan juga bantu untuk maintenance-nya juga kan, servisnya juga. Oh gitu. Iya. Jadi istilahnya kami nggak yang unit ini bagus gitu kan. Saya dapat diskon nggak? Boleh nanti ya kan, nanti di belakang dapat diskon pasti. Siap. Berarti dijual dulu tuh mobil atau nambah aja. Nah, saya gitu mau kan. Ini mobil saya kurang apa gitu loh. Oh gitu. Siap. Berarti nanti di appraisal ya unitnya. Atau mau dijual ini? Enggak, saya enggak jual. Oh, saya kira mau dijual gitu. Maneman, Pak. Gitu loh. Beli susah-susah dinaikin jual. Oh, benar. Karena saya pernah baca aja sih. Jadi ada itu di Al-Qur'an ya. Aduh, berat sekali nih. Benar. Bahwasanya hormatilah besi yang memberikanmu kehidupan. Susah, tafsirnya kan susah gitu loh. Tapi tafsirnya begini, oh ya juga ya. Gara-gara ada mobil orang bisa jualan. Iya. Gara-gara ada mobil orang bisa berangkat sekolah. Ya itu contoh besi yang berbentuk mobil gitu loh. Jadi tafsirnya emang susah, tapi dia gampang-gampang aja. Secara nggak sadar itu kan support gitu kan. Dan itu sekarang kan jadi kebutuhan pokok Mas. Benar kan? Benar. Jadi kebutuhan pokok. Zaman dulu pakai kuda, Pak. Iya, pakai delman gitu kan, andong gitu kan, seperti itu. Ya udah kalau gitu Mas, thank you dah buat waktunya ya. Siap, sama-sama. Terima kasih juga udah ngundang ke sini gitu kan. Bisa sharing, harus ada lagi nih. Oh, boleh gitu kan. Nanti ada kelanjutannya gitu kan. Mau bahas tentang ini kan Cars Eropa apa? Tadi mau Cars Inspection, besok carspection.id. Bahas Cars Inspection bab Eropa. Oh, boleh. Bab Jepang, bab Korea, Jialing nih iso, Pak. Oh, benar gitu kan. Karena sekarang kan produk Tiongkok kan lagi rame nih. Iya, betul. Masuk gitu kan. Ya boleh sih seperti itu. Karena nanti untuk terkait tips and trick dari secara teknik juga kami bisa bantulah seperti itu dari sharing knowledge ataupun nanti belajar bareng intinya kan seperti itu, karena namanya teknologi kan berkembang kan gitu kan berkembang. Kalau sorry satu lagi lah, mobil listrik gimana, udah ini gimana tuh kalau mobil listrik? Kalau mobil listrik car inspection listrik ini bahasa Inggrisnya apa ya? Tesla lah, padahal itu Tesla ya Pak. Tesla tahu saya kan bab yang nyetrum itu senjata itu. Zaman main Red Alert. Sekarang itu. Tesla ya. Tapi kan sekarang kan masih cukup mungkin zamannya yang agak kenceng kan e-power ataupun hybrid gitu kan. Karena kalau untuk listrik sih mungkin kalau Indonesia masih agak lama ya, mungkin dari istilahnya supportnya, fasilitasnya yang belum. Istilahnya kalau luar negeri kan
kayak SPBU listrik itu kan charger ada di mana-mana gitu kan, karena itu juga wattnya gede gitu kan. Kalau Indonesia kan belum gitu kan, dan dari harganya sendiri juga ngeri kan untuk mobil listrik sekarang itu. Beda kalau hybrid kan istilahnya masih terjangkau lah mungkin dengan untuk orang-orang tertentu gitu kan dengan harga 400 juta 500 gitu kan. Tapi kalau udah 2M gitu kan juga masih orang masih banyak yang mikir gitu kan. Tapi no offense ya, saya nggak mau nyerang siapa-siapa tuh. Iya. Ngomongin mobil listrik, berarti masih pakai listrik kan? Iya, pakai listrik. Listriknya dari bahan bakar? Listrik full listrik. Tapi penghasil listriknya dari mana? Oh iya benar, dari bahan bakar. Berarti cuma dipindahkan aja kan? Iya. Di kotanya ini hijau, di sananya nggak tahu kan? Tapi ini no offense loh mas, saya iya, cuma ini pikiran saya aja. Iya gitu benar. Itu nanti jadinya kayak kenapa nggak solar cell? Sebuah konspirasi itu. Kenapa nggak solar cell mas? Iya kan, gitu loh. bener kan. Tapi kalau untuk solar cell sih masih atau energi kinetik belum. Kalau untuk Indonesia itu masih berangkatnya masih belum ke situ. Belum ya? Gitu kan. Kalau energi kinetik kan kayak di mobil listrik sendiri dia tetap kepake ketika dia deselerasi gitu kan ataupun ngerem itu dia kadang untuk kayak e-power gitu kan dia ngecas malah. Kalau charge gelinding. Iya, seperti itu. Jadi kayak istilahnya kayak nambah daya. Charger gitu kan. Makanya tapi kan nggak bisa full gitu kan. Iya pasti ada nggak bisa gaspol kita lah gitu loh. Iya, ya intinya mungkin 80 km atau 100 km per jam mungkin maksimalnya. Ya itu nggak masih oke sih buat city car. Tapi udah banyak di sana juga. Saya pas waktu ke Tiongkok saya ngeliat banyak sih mobil-mobil yang kecil-kecil itu udah listrik itu banyak. Di Indonesia kenapa belum ada? Nggak tahu. Ya itu terkait regulasi juga sih mas. Iya kan, terkait regulasi juga ya kita ya nanti ya ikut seneng aja nanti apa yang disampaikan mobil yang oleh kecil-kecil tahu kan? Iya. Yang kecil-kecil itu yang kotak kayak kotak Karimun tapi lebih kecil. Iya. Dulu kan yang banyak kayak model-modelnya kan kayak smart gitu kan. Ya model-model seperti itulah. Dulu kan untuk yang listrik banyak itu. Istilahnya kayak mungkin orang bilang kayak mobil mainan gitu kan hanya itu buat city car lah. Iya. Antar sebentar sekolah deket itu pasar, kan. Benar-benar. Gitu. Ya menarik sih tapi ya itu pertanyaan saya tuh belum terjawab itu. Yang apa itu? Ya masalah ya kalau itu bahan bakar listriknya kan tetap bahan bakar. Benar. Karena campaign-nya ini bebas polusi dan lain-lain. Polusinya di sana bos. Iya. Nanti cari aja di laut itu besar itu polusinya. Iya kan. Karena terakhir kali ngelihat energi pembangkit listrik tenaga ombak itu nggak sebesar itu. Yang kincir pun juga nggak bisa. Tetap harus pakai ya PLTU nggak itulah. Iya gitu. benar. Tapi sekali lagi saya no offense ya. Cuman ya ini serasa keinginan tahu saya aja. Saya nggak nyerang siapa. Saya pengen tahu aja sih. Suatu saat kita akan cari. Besok ada siapa gitulah. Kalau yang kenal ada investor mobil listrik gitu siapa? Oh oke, siap ya. Nanti adalah ya orang yang nanti bisa sharing lagi gitu kan terkait otomotif gitu kan. Mobilnya udah bener belum? Kalau belum bener nanti bisa masuklah servis gitu. Saya tuh kebetulan Kamis itu mau ke Bali, jadi besok saya mau ke bengkel. Gitu. Makanya saya tadi kok kayaknya pas. Kamis ke Bali. Ya, saya Jumat ke Surabaya. Selisih 1 hari. Oh ya. Kalau Surabaya mah merem aja 2,5 jam mas. Bener. Siap. Ya udah kalau gitu thank you mas ya. Siap. Sehat-sehat ya. Oke, terima kasih. Aduh.